dipersembahkan oleh Departemen Dalam Negeri. Baiklah, Anda masih bersama kami dalam The Interview dengan tema partisipasi masyarakat pantau pemilu 2009 nanti. Ini langsung jawab saja karena waktu kita ya, Pak Kamal, terima kasih. Memang ini jadi baru kemarin ini jadi perdebatan kita di KPU. Berapa yang harus kita siapkan, formulir-formulir maupun kesiapan infrastruktur di TPS, karena jumlah saksinya kemungkinan banyak gitu ya. Tapi berangkat dari pengalaman tahun 2004, pertama saksi itu disiapkan oleh partai politik. Ia harus menyerahkan mandat H-1 sebelum pemungutan suara. Mandat itu ditandatangani oleh pimpinan partai politik di tingkat kecamatan atau paling tinggi di kabupaten. Saksi mesti hadir jam 7 sebelum jam 7 sebelum pemungutan suara. Nah, saksi yang hadir ini kemudian berhak atas rekapitulasi berita acara di TPS. Siapa yang pantas menjadi saksi? Setiap orang dari anggota partai politik itu bisa menjadi saksi. Dan nanti masyarakat bagaimana bisa mengawasinya, Pak? Apakah seperti tadi disebutkan bahwa TPS ini misalkan jagoannya partai ini dan kemudian yang menjaga partai itu juga? Ya, kalau saksi kan prinsipnya dari partai itu harus ada. Ada lebih banyak saksi saya kira mungkin sampai 10 saksi bisa di situ. Pengalaman tahun 2004 kemarin, walaupun pesertanya pemilunya 24 partai, itu rata-rata saksinya sekitar 6. Estimasi kita rata-rata saksinya ini sekarang sekitar 10 dari 38 partai ada di situ. Sehingga 10 saksi ini akan mengontrol proses itu dengan sangat baik begitu. Karena mungkin masyarakat juga 2009 ini sebuah wajah yang baru pemilu kita ya Pak, dan banyak sekali mungkin masyarakat yang ingin memantau. Tapi mungkin ada juga kriteria sebagai lembaga pemantauan itu seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah? Ada, sebenarnya bukan pemerintah yang menetapkan, undang-undang ini sudah mengatur dan kemudian tindak lanjutnya oleh KPU, termasuk bagaimana sistem akreditasinya. Jadi bukan pemerintah lagi. Akhirnya nanti dalam undang-undang ini memang pemantau pemilu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah. Sehingga kalau nanti disebar ke seluruh Indonesia, ke Papua, ke Aceh, ke Kalimantan dan seterusnya, dan di pelosok-pelosok sampai ke TPS, itu memang tetap harus kita lindungi. Nah, dalam ini tentu pemerintah tidak bisa sendirian. Pemerintah daerah terutama berserta masyarakat untuk bisa menjaga keberadaan mereka supaya bisa menjadi pemantau yang maksimal. Ya, terkait juga dengan partisipasi masyarakat nih dalam pemilu ya Pak ya. Konon dikatakan bahwa golput datanya semakin tinggi ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ini bagaimana pemerintah juga mengajak bahwa masyarakat ayo jangan golput pada 2009 nanti. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu yang utama selain yang tadi kita bahas adalah pada saat hari pemungutan suara, mari kita datang memilih sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Saya ingin katakan betapapun sulitnya situasi nanti secara teknis oleh sebagian kelompok masyarakat, tapi kita ingin katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemilihan umum itu adalah satu model, satu sistem politik yang sudah kita anut, yang paling paling baik ya, paling cerdas dan paling beradab. Tidak ada lagi pilihan yang lain. Kalau kita mau setback, mau kita mau jadi bukan negara demokrasi, mau jadi negara kerajaan lagi gitu misalnya, sistem kerajaan kan tidak. Nah, ketika bicara soal konsep sebagai negara demokrasi, maka pemilu yang kita anut sekarang dalam konteks sistem sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari pemilu sebelumnya maupun pemilu-pemilu yang. Tapi tadi juga menarik seperti yang dikatakan Pak Darsono bahwa pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali money politics, walaupun itu bukan bentuk dalam uang ya, seperti tadi yang daging diberikan, tapi ada stempel partai seperti itu. Yang kita himbau, masyarakat ini pengen ketegasan juga dari KPU, coret aja partainya atau turunkan saja calegnya seperti itu. Atau begini barangkali kita ingin ingatkan pada pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Pada saat nanti di bilik suara, pastikan bahwa keyakinan kita itu untuk memilih seseorang atau partai politik bukan karena motif yang lain gitu. Apakah karena kemarin Idul Kurban dapat kambing atau apa, silakan. Bahwa ada daging atau apa, kalau itu sekedar bantuan ya why not gitu. Asal tidak ada ikatan gitu. Tetapi begitu ada di bilik suara, kita harus cerdas. Karena ya kata orang 5 menit itu baiknya diterima atau tidak diterima. Ya, 5 menit itu menentukan 5 tahun ya. Buat masyarakat nih. Mengenai money politics ini dalam undang-undang ini diatur sangat rinci dan sanksinya juga tegas. Kalau di tengah prosesnya sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih, kalau terbukti money politics itu nanti akan dicoret dari calon. Nah, tapi kalau nanti sudah ditetapkan sebagai calon dan terbukti lagi dia money politik, itu bisa dicoret dari
calon terpilih. Ya, PAW dia bisa. Ini sangat tegas ketat, sehingga benar masyarakat berhak memantau betul apa yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik calon perseorangan ataupun partainya. Dan harusnya masyarakat juga mau untuk mewajibkan diri untuk melaporkan. Karena itulah nanti dilaporkan ke Bawaslu, dari pusat sampai ke desa. Bahkan nanti kabarnya Bawaslu sedang akan membentuk telepon yang call center itu yang bisa diakses 24 jam. Sekarang dengan pemilu sekarang ada pengawas pemilu di tingkat desa loh Mbak. Jadi istilahnya beda ini. Di desa ada pengawas pemilu lapangan. Baik, tapi semoga masyarakat melihat bahwa 2009 ini benar-benar terobosan terbaru, sebuah pemilu yang transparansi dan juga adil. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali sudah dalam interview siang ini Pak. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan dalam interview kali ini, dan semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada edisi The Interview lainnya di jam yang sama hanya di Metro TV.